RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita terkini. Saudara, ada jaksa keren, jaksa kunjungan ke pesantren di Pasuruan. Bersama dengan Emil Akbar, inilah informasinya. Emil. Baik, terima kasih. Ada jaksa keren di Pasuruan, jaksa berkunjung ataupun kunjungan ke pesantren. Memang sedikit unik dan banyak yang bertanya, siapakah sih sebenarnya jaksa ini? Ini bukan sosok satu orang, tetapi ini program dari kawan-kawan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam rangka berkunjung ke pondok pesantren. Kenapa harus pondok pesantren? Sasarannya yang menjadi target kegiatan. Saya sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Bapak Ramdhanu Wiyantoro. Kita akan langsung ngobrol. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bisa dijelaskan sejauh ini konteksnya jaksa berkunjung ke pesantren. Apa yang disampaikan kepada para santri dan juga terutama para pengurus pesantren? Ya. Baik, para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya muliakan. Memperkenalkan diri, nama saya Ramdhanu Wiyantoro. Saat ini diamanahkan untuk menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan, local wisdomnya, kearifan lokalnya sangat tinggi. Bisa dibilang sebagai bumi santri karena pesantrennya ribuan. Kemudian sebagai Laskar Sakera, bisa disebut juga bumi untuk Surawati. Bisa disebut juga segitiga emas di Jawa Timur karena merupakan simpang tiga arah ke Malang Raya atau ke arah Banyuwangi Situbondo, daerah Tapal Kuda. Mas Emil dan para pendengar, sedikit banyak boleh saya menceritakan latar belakang. Saya membuat tagline program Jaksa Keren. Jaksa berkunjung ke pesantren. Tapi pada intinya sih jaksa kami keren-keren semua memang. Apa ya bercanda. Ya. Lebih mengenalkan hukum atau gimana? Ya kalau jaksa berkunjung ke pesantren kita lebih mengenalkan hukum. Local wisdom, kearifan lokal karena banyaknya ribuan pondok yang ada di Kabupaten Pasuruan, sepertinya harus kita lakukan sosialisasi penerangan hukum ke semua pondok pesantren. Sebenarnya nggak tahun ini aja, di tahun 2020 yang lalu juga sudah ada, cuman kami ini mengawali di tahun 2021 dan dibuka langsung oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, Gus Irsad Yusuf. Apa yang diharapkan ketika program ini menyasar kawan-kawan pondok pesantren? Ya, begini, kami sasaran pondok pesantren sudah tentu harus sowan dulu kepada para romo kiai, kepada ibu nyai, kepada gus-gus yang ada di pondok-pondok, kepada para pengasuh di pondok, dan yang paling utamanya adalah yang kita banggakan pada santriwan dan santriwati. Boleh kami ceritakan kepada adik-adik santriwan santriwati ini bahwa kondisi real penanganan perkara penegakan hukum sebuah tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia secara ringkas barangkali bisa digambarkan melalui tugas seperti bidang intelijen, bidang tindak pidana khusus, bidang pidana umum, kemudian barang bukti dan barang rampasan, kemudian ada jaksa pengacara negara. Dan tidak takut sama jaksa kan? Saya pikir apa yang mesti ditakuti, kita semua manusia, hidup sama-sama. Kalau udah lihat seragamnya kawan-kawan kejaksaan, kamu takut kan? Seragam apalah, cuman seragam. Yang penting hati dan nurani manusianya. Target ada berapa ponpes? Kalau mau ditarget semua ponpes bisa kita mau. Ribuan ponpes begitu ribuan soalnya kita mau masuki nggak masalah. Terakhir kan karena memang dibatasi waktu follow up terutama kegiatan ini nanti. Ya karena begini ya, di zaman
pandemi COVID-19, semua program pembangunan sudah pasti ujungnya akan terjadi namanya itu perbaikan dari sisi program-program pembangunan, termasuk yang namanya refocusing anggaran, keuangan dan sebagainya. Nah ini di musim COVID-19 juga ini ada bantuan-bantuan sosial toh. Termasuk pondok pesantren. Ya termasuk yang ke pondok pesantren, TPQ, madrasah diniyah, semua ada semua. Dan itu harusnya seperti yang sudah saya lakukan di tahun 2020, tidak boleh ada potongan terhadap bantuan sosial itu. Sepeser pun tidak boleh. Pihak bank pun kalau bisa jangan gunakan biaya bank. Bantuan sosial yang berbentuk bantuan tunai dulu di tahun 2020 Kabupaten Pasuruan saya larang dipotong sepeser pun. Akhirnya ada pihak bank yang sanggup, yaitu Bank Jatim. Kalau enggak akan urusan hukum. Nah, kalau enggak, kalau ada potongan, saya turun tangan. Ya. Apalagi untuk pondok ini kepada madrasah diniyah maupun TPQ. Ya. Itu kan mereka di situ para pengasuhnya itu kan ikhlas bekerja, sekalipun ada nanti ya ini kok dipotong seandainya, itu kan pasti para aparat penegak hukum pasti turun kok. Ya. Jangan khawatir, silahkan untuk tetap menjadi manusia yang jujur, ikhlas dan sabar di musim pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Ya. Terima kasih. Demikian kilas info dari saya. Emil Akbar, kontributor dari Malang, Basura melaporkan untuk Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.